Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Natasari dengan nomor induk mahasiswa 2014606000078 kelas A220. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dan langsung saja kita simak video praktek pembelajaran kelas 6 SD sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyikan terlebih dahulu yel-yel yang sering kita nyanyikan. Kita nyanyikan setelah hitungan ketiga ya. Setelah hitungan ketiga kita mulai. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung menjadi 1, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung menjadi 1, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung menjadi 1, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung menjadi 1, jadilah telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 1, marilah berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua? Sekarang Ibu minta kalian tengok kanan dan kiri teman sebangku kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada ya, berarti kalau tidak ada hari ini masuk semua. Oke, hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Minggu kemarin Ibu sudah bilang bahwa hari ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya betul, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu mengenai globalisasi dan manfaatnya. Nah, sekarang di sini Ibu sudah mempunyai teks eksplanasi yang di dalamnya berisi suatu bacaan yang berjudul Cara untuk Menghasilkan Energi Listrik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan teks ini untuk kalian baca dan kalian amati, serta temukan apa aja informasi yang kalian dapat dari bacaan teks tersebut. Jadi, nantinya setelah teks ini Ibu bagi, kalian amati dan cari informasi penting apa yang terdapat dari teks tersebut. Nah, sekarang Ibu bagi terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kan sudah Ibu bagi. Nah, sekarang anak-anak boleh mulai untuk mengamati dan mencari informasi apa yang terdapat dari teks tersebut. Tidak boleh rame ya, langsung dikerjakan. Nah, nanti untuk hasilnya bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan ke Ibu, nanti Ibu nilai. Oke, sudah paham ya apa aja isi informasi penting dari teks bacaan yang Ibu berikan. Nah, sekarang dari teks bacaan tersebut Ibu minta anak-anak untuk mencari bagaimana cara untuk menghasilkan listrik dari teks bacaan tersebut.
Sudah paham apa yang Ibu minta? Nah, kalau sudah paham, anak-anak bisa langsung mengerjakan. Nanti hasilnya kalian tulis lagi di buku kalian masing-masing. Nanti Ibu akan menunjuk anak-anak untuk menyebutkan apa hasil dari identifikasi kalian mengenai bagaimana cara untuk menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang bisa langsung untuk dikerjakan. Nah, tadi kan sudah Ibu tunjuk beberapa anak untuk menyebutkan hasil dari identifikasi kalian mengenai bagaimana cara untuk menghasilkan energi listrik. Sekarang kita bahas lagi dari hasil energi listrik tersebut, kan pastinya kita juga harus menghemat energi listrik tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menghemat energi listrik tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita harus melakukan beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yaitu diantaranya, yang pertama kita bisa melakukan ganti lampu biasa dengan lampu LED supaya lebih menghemat energi listrik. Apalagi nyalakan lampu seperlunya, cabut kabel dari stop kontak bila sudah tidak diperlukan. Atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu banyak, seperti anak-anak juga pastinya mengalami dan sering terjadi juga di kehidupan anak-anak. Contohnya, kita sering menggunakan kipas angin, tapi kita sering lupa untuk mematikannya, lalu kita tinggal pergi. Jadi kipas angin tersebut tidak digunakan tapi masih menyala. Ada lagi contohnya seperti penggunaan televisi. Kita asik menonton televisi, tapi kita juga kadangkala sering tertidur saat menonton televisi. Jadinya televisi tidak ditonton dan tidak digunakan dengan baik. Nah, itu juga termasuk tidak menghemat energi listrik. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Seperti itu contohnya anak-anak. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang kurang paham atau tidak jelas atas penjelasan yang Ibu berikan? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 atau 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 anak. Nah, nanti setiap masing-masing kelompok Ibu minta untuk mendiskusikan bentuk peran Indonesia dalam kerjasama dengan ASEAN. Nah, nanti kalian baca terlebih dahulu masing-masing kelompok artikel yang sudah terdapat pada buku yang sudah Ibu berikan. Nah, di dalam buku itu kalian baca terlebih dahulu, lalu diskusikanlah dengan kelompok kalian masing-masing apa saja sih peran Indonesia dalam kerjasama dengan ASEAN. Nanti hasil diskusinya kita presentasikan di depan kelas, maju semua kelompok. Nah, nanti untuk kelompok yang maju duluan akan Ibu acak, jadi nggak ada yang berebut atau nggak ada yang iri satu sama lain. Nanti kelompok yang maju Ibu tunjuk. Oke? Sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Nah, tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Nah, sekarang kalian kerjakan apa yang Ibu minta. Kalian baca terlebih dahulu artikel yang sudah ada di buku, lalu kemudian diskusikan dengan setiap anggota kelompok. Nah, sekarang boleh mulai dikerjakan ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah maju satu persatu setiap kelompok. Ibu anggap semuanya sudah dapat menemukan dan sudah dapat berdiskusi mengenai bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah sudah
Jelas? Ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Jika tidak ada, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu rasa cukup dan tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Ibu cukupkan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Ada kurang dan lebihnya dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.